Setelah 2 episode sebelumnya kita membahas tabel AOKL dan LTPD, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung ATI dan kenapa ATI itu perlu kita hitung atau kita prediksi. Lalu bagaimana cara menghitungnya dan kenapa? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya dari Dochromik khusus yang ATI. Menghitung ATI ini sangat penting atau average total inspection untuk memperkirakan sumber daya yang akan dikerahkan. ATI dapat digunakan untuk memperkirakan biaya dan waktu yang perlu dicurahkan atau dikerahkan untuk menjalankan rencana Dochromik yang telah ditentukan. Ya, jadi intinya resource berupa biaya dan waktu yang perlu kita curahkan. Itu sebesar apa tergantung dari nilai ATI-nya. Di mana ATI-nya dihitung berdasarkan persamaan berikut, ya. Sama dengan N ditambah 1 min probabilitas acceptance dikalikan lot size dikurangin sample size. Nah, kita gunakan soal pada pembahasan AOKL di mana N-nya 5.000, P-nya 1% dan AOKL-nya itu 3%. Dari sini kita sudah dapat N besar. Belum ada nilai N kecilnya ya. Nah, N kecilnya kita cari di tabel Dochromik dan pada tabel ini didapatkan N kecilnya itu 65 dan C-nya sekaligus itu sama dengan 3 ya, kriteria acceptance. Apakah sudah selesai? Belum. Ternyata kita masih perlu mencari nilai probability acceptance. Tabelnya kita hilangkan dulu. Nah, untuk menghitung probability acceptance, kita menggunakan distribusi hypergeometric. Ya, di mana notasinya H hypergeometric, X adalah jumlah sukses. Di kasus ini, sukses itu didefinisikan sebagai part defect. Part defect yang ditemukan pada saat proses sampling. N ini adalah lot size, N kecil adalah sample size, K ini adalah barang defect yang ada di dalam lot. Ya, jadi tolong dibedakan antara X dan K. Kalau X itu adalah barang defect yang ada di sample size, K ini adalah barang defect yang ada di dalam lot. N-nya ada, ya, dua-duanya N-nya ada, K-nya berapa? Nah, K-nya itu dihitung dengan persamaan berikut. 5.000 dari lot size-nya dikalikan dengan 1%. 1% ini didapat dari proses average yang sebelah sini. Maka K-nya ini sama dengan 50. Dengan demikian, probability acceptance-nya itu adalah sebagai berikut. Ya, nilai X-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Ya, kenapa? Karena ketika X-nya sama dengan 0 atau defect dalam sampel size-nya sama dengan 0, maka lot tersebut diterima karena C-nya sama dengan 3. Ya. Jadi karena C-nya sama dengan 3, di sini penjumlahannya hanya sampai 3. Ya, H0, H1, H2, H3. Nah, karena ini penjumlahan, kita sudah pernah membahas mengenai distribusi probabilitas kumulatif, sehingga notasi H-nya bisa kita kapitalkan untuk menunjukkan bahwa ini adalah distribusi kumulatif hipergeometrik. Untuk menghitungnya bisa kita gunakan Excel, yang nanti akan kita bahas. Meskipun demikian, kita sudah pelajari bahwa hipergeometrik itu bisa didekatkan dengan binomial. Ya, jadi kita bisa menggunakan binomial, notasinya B, binomial, X jumlah sukses, pada kasus ini adalah jumlah defect yang ada di dalam sample size, N-nya adalah sample size, P-nya itu adalah
nyambung ke proses average yang ini 1%. Sehingga seperti ini sama X-nya dari 0 sampai 3, karena C-nya sama dengan 3, bisa kita rubah notasinya menjadi B kapital untuk menunjukkan bahwa dia adalah kumulatif. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita tulis lagi notasi matematiknya. Nah, ini hypergeometrik, ini binomial. Kita coba bandingkan. Untuk penulisan formula Excel-nya adalah seperti berikut. HyperGeom-DIS ya, hypergeometric distribution dengan jumlah suksesnya itu 3. Kemudian dia minta N kecilnya dulu, 65. Kemudian dia minta nilai K-nya 50, dan kemudian nanti dia minta nilai populasinya 5.000. Nah, jadi urutannya kadang berbeda antara satu buku dengan Excel ya. Nggak masalah, nanti dilihat aja di formulanya yang dia minta apanya dulu. Yang penting kita paham notasi tersebut apa. Kemudian di sini adalah true untuk menunjukkan bahwa yang kita ingin cari adalah distribusi kumulatif. Kemudian ada binomial distribution untuk yang sebelah yang binomial ya. Yang ini untuk Excel-nya sudah sama urutannya dengan notasi yang ada di buku. Ya, sama menggunakan true karena kita ingin mengetahui nilai kumulatifnya. Setelah dimasukkan formula, didapatkan nilai probabilitasnya adalah 99,6%. Yang sebelah sini adalah 99,5%. Kalau dibulatkan 99,6% juga ya. Jadi memang ada perbedaan pasti karena ini adalah pendekatan. Untuk menghitung dengan menggunakan kalkulator lebih nyaman binomial ya. Tapi kalau menggunakan Excel, idealnya menggunakan hypergeometrik. Nah, lalu kita masukkan ke rumus ATI-nya, kita sudah dapatkan PA-nya, N-nya sudah ada, N kapital N kecilnya, sehingga mendapatkan ATI-nya itu 83,8. Kalau pakai hypergeometrik, kalau pakai binomial 85,5 ya. Jadi meskipun tadi rencana samplingnya 65, rata-ratanya akan mencapai 83,8 jumlah barang yang akan kita inspeksi per lotnya. Karena kita dalam Dodge Roaming menggunakan rectifying inspection. Nah, kenapa ini beda? Karena tadi distribusi binomial itu digunakan untuk memprediksi ya, mengaproksimasi distribusi hypergeometrik, dan syaratnya aproksimasi tersebut digunakan ketika N kecil dibagi N besarnya itu lebih kecil daripada 0,1 atau 10%. Ya, itu adalah pembahasan mengenai ATI dalam Dodge Roaming. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Untuk menghitung ATI pada Dodge Roaming, dicari dulu nilai probabilitas lot diterima atau PA dengan menggunakan distribusi hypergeometrik atau distribusi binomial. Setelahnya baru bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ATI yang sudah kita bahas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.